Shalom teman-teman, apa kabar? Saya kayak pulang ke rumah aja gitu. Kayak kayak gimana sih, kayak bukan di tempat lain, kayak this is a family, true family I mean. Jadi mari kita lihat dulu Tuhan mau bicara apa buat kita hari ini, dan mari buka hati sama-sama, sebab siapapun buka pemikiran, terbuka kepada Tuhan punya firman, pasti pulang dengan membawa perubahan. Somehow itu kebenarannya. Coba, saudara bisa buka dengan saya 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Saya akan baca ayat 16 sampai dengan ayat 17. Bapak Ibu, teman-teman. 2 Timotius pasal 3. Ayat 16 sampai dengan ayat 17. By the way, Bung, thank you for having me. Yeah. Ibu Gembala juga. 2 Timotius 3, ayat 16 saya baca, ayat 17 juga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba, mari kita kembali kepada ayat 16, teman-teman. Di situ Alkitab bilang jelas, segala tulisan. Nah, kata tulisan di situ terjemahan aslinya dari bahasa Yunani itu artinya adalah begini, apapun yang tertulis dalam kitab suci, yang di dalamnya terkandung pernyataan dari isi berpikir Tuhan. Gitu. Jadi yang saudara dan saya temukan setiap kali kita baca Alkitab, ternyata itu bukan tulisan kosong kan. Sebab waktu Paulus menulis ini, Paulus lagi bilang bahwa apapun yang tertulis pada kitab suci, itu adalah pernyataan dari buah berpikir Tuhan. Nah begini, apapun itu, Paulus bilang ini, itu harus diilhamkan. Ya, so ada banyak orang baca Alkitab, tetapi ternyata satu, tidak terkonsep bahwa ini adalah pernyataan dari isi berpikirnya Tuhan. Itu satu. Dua, memang tidak membuka diri aja. Sehingga pada akhirnya pengilhaman itu terjadi. Nah sekarang ini dan sampai seterusnya, kalau saudara baca Alkitab, ingat baik-baik, kita sedang berinteraksi dengan isi berpikirnya Tuhan. Nah Alkitab bilang, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang ada di dalam Tuhan dan isi berpikirnya, kecuali rohnya. Ya, makanya setiap kali saudara dan saya baca firman, kita perlu meminta tolong roh Tuhan, memberikan pengilhaman kepada kita, supaya kita ini bisa paham isi berpikirnya Tuhan. Sebab pahamilah, percayalah, sepintar-pintarnya kita tuh gak punya kemampuan untuk memahami Tuhan punya isi berpikir. Karena isi berpikirnya terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu hebat untuk diselami dan dimengerti. Kecuali saudara dan saya membuka diri kita, minta tolong roh Allah, memberikan pengilhaman kepada kita, sehingga pada waktu kita sedang berinteraksi dengan Tuhan punya isi berpikir, kita mudah paham. Ya, makanya kenapa Yesus bilang kan dari awal, saya harus pergi. Kalau saya enggak pergi, roh itu enggak turun. Kalau roh itu enggak turun, maka kamu enggak akan terpelajar. Roh itu harus turun, tinggal di dalam kita. Salah satu hal yang dia akan kerjakan adalah dia akan mengajar saudara dan saya berkaitan dengan semua hakikat keilahian. Dia akan mengajar saudara dan saya berkaitan dengan isi berpikirnya Tuhan. Nah makanya kenapa Paulus bilang segala tulisan, nggak berhenti di situ aja, tetapi Paulus bilang ini, yang diilhamkan Allah. Itu kan? Apakah diilhamkan? Diilhamkan itu artinya adalah begini, seperti napas hidup yang dihembuskan kepada sesuatu yang mati.
Jadi diilhamkan adalah, bayangkan begini, imajinasikan begini. Saudara dan saya ada pada posisi mati itu. Lalu tiba-tiba napas hidupnya Tuhan dihembuskan buat kita. Yang terjadi adalah kita hidup. Jadi Alkitab lagi bilang, Paulus lagi ngajar kepada Timotius hari itu dan kepada kita hari ini, bahwa waktu saudara dan saya berinteraksi dengan isi berpikir Tuhan, yang kita harus minta adalah hakikat yang tadi saya bilang, Roh Kudus bantu saya, supaya saya mengalami pengilhaman dari Roh Allah, berkaitan dengan buah berpikir Tuhan. Tetapi waktu saudara dan saya mengucapkannya, kita harus membangun imajinasi di dalam cara berpikir kita. Bahwa sejatinya kita lagi ada pada posisi mati tanpa firman diwahyukan kepada kita. Semua orang yang baca Alkitab sambil lalu, semua orang yang membaca firman Allah sambil lalu akan tetap ada pada posisi mati tanpa nafas hidup. Makanya waktu saudara dan saya minta Tuhan tolong ilhamkan, Tuhan punya tulisan kepada saya, imajinasikan bahwa saya lagi mati nih Tuhan. Saya butuh nafas hidup dihembuskan untuk saya, supaya pada akhirnya saya hidup. Saya bergerak, saya bernapas di dalam konsep memahami buah berpikir Tuhan bagi saya. Coba, waktu proses penciptaan terjadi, yang Tuhan kerjakan kan lepaskan firman. Di dalam firman ada nafas hidup. Makanya apapun yang disentuh oleh firman Allah, hidup. Dan pada waktu hidup, Tuhan bilang begini, sungguh amat baik. Berarti manusia yang mengaku percaya kepada Kristus, membaca Alkitab tanpa pengilhaman dari Roh Allah di dalam kita, adalah manusia yang sebenarnya tidak sedang ada pada posisi sungguh amat baik. Ya enggak sih? Coba. Orang Kristen semua baca Alkitab, baca. Tetapi waktu orang baca Alkitab tanpa pengilhaman, lihat aja. Mereka tidak akan ada pada posisi sharp, tajam. Mereka tidak akan selalu ada pada kondisi baik. Mereka tidak akan selalu ada pada kondisi yang tadi itu, berkobar. Enggak ada. Mereka akan, Alkitab udah bilang, Mazmur pasal 1. Siapa aja tidak merenungkan firman Allah, mengalami yang disebut dengan interaksi dengan pengilhaman Roh Allah bagi kita di dalam firman Allah, mereka kan seperti pohon yang kering. Layu aja, gak berbuah tepat waktu. Makanya mengapa Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa saudara dan saya setiap kali berinteraksi dengan tulisan yang Tuhan ilhamkan kepada kita, kita harus betul-betul membuka diri supaya, saya ulang, Tuhan mengilhamkan firman-Nya pada kita, nafas kehidupan Allah dihembuskan kepada kita, supaya waktu kita menerima kehidupan di dalam firman Allah, saudara dan saya bisa bangkit, tampil, bergerak, sehat, kuat, mampu terfokus kepada mencapai apa aja yang Tuhan memang telah desain untuk kita capai dalam hidupnya kita. Amin. Perspektif kita berkaitan dengan firman Allah harus berubah. Kita harus melihat bahwa kalau firman gak diilhamkan, posisi saya tidak akan baik-baik aja. Kalau firman tidak diilhamkan kepada saya, maka ayat 16 secara keseluruhan tidak akan terjadi pada kita. Nah ini yang Alkitab ajar buat kita. Paulus menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah, akan bermanfaat. Tadi saya sudah bilang, kalau firman kita cuma sekedar baca, tidak diilhamkan oleh Roh Allah kepada kita, karena memang kita tidak membuka diri aja untuk menerima pengilhaman dari Roh Allah kepada kita. Nah mari saya ulang, Alkitab bilang ternyata gak bermanfaat. Sebaliknya, siapapun yang ada pada kondisi buka diri, Tuhan tolong bicara untuk saya. Singkapkan rahasia dari buah berpikir Tuhan untuk saya. Saya mau memahami Tuhan lebih dalam. Waktu saudara dan saya membuka diri, nah ini yang Alkitab bilang. Kalau pengilhaman terjadi, maka firman apapun yang saudara dan saya baca, itu bermanfaat bagi kita. Ya, coba. Ada 4 manfaat di situ. Manfaat yang pertama, Alkitab bilang mengajar. Berarti kalau firman tidak diilhamkan,
Saudara dan saya nggak mungkin terpelajar. Coba. Mengajar itu di situ artinya adalah memberikan instruksi buat kita. Saudara, memberikan pembelajaran sehingga mengubah kita menjadi pembelajar. Ingat ini baik. Orang yang tidak pernah belajar dalam kehidupan tidak akan pernah maksimal. Orang yang kemudian berubah menjadi seorang pembelajar akan menjadi orang yang sangat kaya dalam kehidupan mereka. Dan mereka pasti akan tertolong untuk mencapai tujuan dari kemaksimalan. Nah, rupa-rupanya Paulus ngajar kepada Timotius bahwa kalau firman itu diilhamkan bagi kamu, manfaat yang pertama adalah kamu akan menerima instruksi. Saudara tahu metode instruksi? Bukan cuma teori kan? Orang akan melihat penampakan nyata dari sebuah teori, praktek. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak gagal paham tentang Tuhan dan firman-Nya. Karena begini, ini bukan teori, ini juga praktek. Ada instruksi, ada petunjuk, ada sesuatu yang nyata yang dipertontonkan di depan matanya kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak mungkin salah paham dan tidak mungkin hilang arah. Karena kita bukan bertemu cuma dengan teori, kita dapat prakteknya. Ada sebuah kelengkapan instruksi sehingga pada akhirnya saudara dan saya nggak mungkin gagal terbentuk, nggak mungkin salah jalan. Kenapa? Ada instruksi. Saudara, apakah mengajar? Mengajar adalah memberikan, yang tadi saya sudah bilang, memberikan pembelajaran dengan tujuan supaya pada akhirnya saudara dan saya berubah jadi pembelajar. Ya, apakah mengajar? Mengajar artinya adalah menunjukkan jalan. Berarti Alkitab bilang harga mati teman-teman. Kalau firman diwahyukan kepada kita atau diilhamkan kepada kita, lalu kita memahaminya, harga mati. Saudara dan saya nggak mungkin hilang jalan, hilang arah, tidak mungkin gagal dalam kehidupan, tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang gugur dalam perjuangan iman. Sebaliknya, waktu kita berinteraksi dengan firman Allah yang diilhamkan kepada kita, saudara dan saya akan menjadi pembelajar-pembelajar, paham instruksi, tahu jalan, pasti mencapai tujuan. Amin. Itu manfaat. Coba lihat manfaat kedua. Alkitab bilang menyatakan kesalahan. Begini, banyak orang tahu salah, tapi nggak mau ngaku salah. Secara ini yang Alkitab bilang, firman harus diilhamkan. Buah berpikir Tuhan harus diilhamkan kepada kita. Kita yang mati harus menerima hembusan dari nafas Allah itu sendiri. Supaya kita mengalami kehidupan, ya kan? Lalu Paulus bilang, kalau itu terjadi, maka kamu akan menjadi orang yang sadar betul bahwa kamu salah dan kamu berani ngaku kamu salah. Dah? Menyatakan kesalahan itu artinya adalah begini, firman yang diilhamkan akan memberikan kepada saudara dan saya bukti bahwa kita salah. Tahu? Kalau kita terbukti salah, saudara dan saya nggak punya peluang untuk nyangkal. Firman harus diilhamkan buat kita supaya akhirnya yang terjadi adalah begini. Kita terbukti salah. Sudah? Kita akan ditegur berkaitan dengan kesalahan kita menggunakan metode persuasif. Sebab kata menyatakan kesalahan, Yunani bilang elekchos. Elekchos adalah pembuktian dan sebuah bentuk teguran yang mengandung metode persuasif. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya berinteraksi dengan firman Allah yang diilhamkan pada kita. Yang terjadi adalah begini, waktu firman membuktikan kita salah, waktu firman menegur kita salah, kita bahkan gak punya kemampuan untuk berkata tidak atau menolak. Gitu. Makanya dibutuhkan firman diilhamkan. Kalau saudara dan saya cuma baca Alkitab aja, lalu ada perkataan Tuhan yang sebenarnya fungsinya adalah menegur kita. Yang terjadi adalah ini, kita tahu kita salah, tetapi kita tidak sadar kita salah. Kita tahu kita salah, tapi kita enggak terbuka untuk ditegur berkaitan dengan kesalahan. Kita tahu kita salah, tapi kita enggak mengejar perubahan dalam hidupnya kita. Sebaliknya, firman yang diilhamkan kepada kita
akan membuat saudara dan saya terpersuasif, tahu kan? Mengalami kondisi sangat diyakinkan bahwa gila gue salah. Saya salah. Dan kesalahan itu menjadi tampak sangat nyata bagi kita. Sampai kita pun digiring kepada sebuah persuasif bahwa oke, that's it. Cukup sampai di sini. Nah itu fungsi firman. Gitu. Yang tadi saya bilang, orang tahu mereka salah, gak mau berubah. Tapi kalau firman udah diilhamkan, kamu tahu kamu salah, kamu dapat tampar satu kali dari firman, dan kamu akan mengambil keputusan. Oke, ini hari terakhir saya bikin salah. Kenapa? Saya menyatakan kesalahan adalah buktikan kamu salah, tegur kamu salah dengan metode persuasif. Sampai kamu gak akan nolak lagi untuk begini, saya bertobat. Dan waktu kamu memutuskan untuk bertobat, itu sebenarnya adalah pernyataan bahwa firman telah diilhamkan bagi kamu. Cukup jelas? Sampai di situ aja enggak. Menyatakan kesalahan ini keren banget. Pengertian yang kedua, elekchos adalah begini. Membawa kita kepada cahaya. Berarti Alkitab bilang, kalau orang renungkan firman tanpa pengilhaman, maka potensi yang akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka akan tetap bermain dalam kegelapan. Coba lihat aja, berapa banyak orang dengar firman hari Minggu? Coba, kita sampai pada usia kita yang sekarang, sudah berapa ribu khotbah kita dengar? Pertanyaannya, kelakuan berubah atau tidak? Ada banyak orang tidak mengalami perubahan kelakuan karena ternyata yang terjadi masalah dasarnya adalah memang firman tidak diilhamkan bagi kita. Kenapa firman tidak diilhamkan bagi kita? Karena memang kita nggak membuka diri kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan adalah tipikal yang tahu diri banget. Dia ketok pintu, kamu nggak buka, dia nggak bakal suruh buat masuk. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang Tuhan, saya mau dengar firman. Tolong ilhamkan buat saya, supaya pada akhirnya saya digiring kepada cahaya. Sebab begini teman-teman, saudara dan saya harus berpindah kepada kisah cahaya 1, kepada kisah cahaya 2, supaya pada akhirnya yang terjadi adalah saudara dan saya akan didapati sebagai orang yang tidak lagi terbiasa bermain di tempat gelap kan. Nah ini cuma terjadi ketika Alkitab bilang firman diilhamkan kepada kita. Kita bertemu dengan nafas kehidupan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita mengalami interaksi, sebuah kondisi di mana tiba-tiba kita itu bisa melihat kebenaran pada proporsi yang sebenarnya. Makanya Alkitab bilang, kalau firman yang diilhamkan itu terjadi bagi kamu, manfaatnya adalah kamu akan dibawa kepada terang. Makanya menyatakan kesalahan yang tadi saya bilang kepada saudara. Kalau saudara sudah dibawa kepada terang, yang terjadi adalah saya tidak akan memilih untuk kembali kepada kegelapan. Semua orang di dalam gelap merindukan cahaya. Ya. Semua orang yang tinggal dalam cahaya gak mungkin akan berpikir kalau boleh mati lampu deh. Kita akan selalu berharap bahwa jangan sampai mati lampu. Karena apa? Kita menyukai cahaya. Esensi kita adalah cahaya. Kita nggak bisa hidup di tempat gelap. Persoalannya adalah kenapa orang masih tetap bermain dalam kegelapan? Sekali lagi, karena orang tidak membuka diri untuk dibawa kepada cahaya. Sehingga pada akhirnya kebenaran firman Allah mempersuasi mereka. Dalam apa tadi Alkitab bilang? Dalam pembuktian mengenai hakikat kebenaran. Menggiring mereka kepada kesadaran mengenai teguran Allah. Sampai pada akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa that's it. Saya bertobat dan it start from now. This day on. Dari hari ini dan mulai dari hari ini. Saya nggak akan main lagi tempat gelap. Karena rupa-rupanya cahaya lebih menyenangkan daripada kegelapan. Cara berpikir ini cuma terjadi kalau firman diilhamkan. Cukup jelas teman-teman? Berikutnya, memperbaiki kelakuan. Nah ini menarik. Memperbaiki kelakuan bahasa aslinya mengajarkan pengertian yang begini teman-teman. Mengoreksi sampai kita mengalami reformasi. Memperbaiki kelakuan. Mengoreksi kita bukan untuk menghakimi kita loh. Tujuan koreksi adalah supaya saudara dan saya mengalami reformasi.
Makanya coba lihat dalam tulisannya Paulus, Roma pasal 12. Dia berkata bahwa, apa tadi? Pembaharuan budi. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba Paulus bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba, kata berubah dan kata pembaharuan berkaitan dengan reform. Reformasi dimulai dari apa? Cara kita berpikir. Ternyata ketika orang mengalami perubahan cara berpikir atau reformasi dalam cara berpikir, yang akan terjadi adalah begini, kita akan menjadi orang-orang yang terkoreksi. Kalau kita menjadi orang-orang yang terkoreksi, maka secara natural kalau sudah telah mengalami reformasi, hal-hal yang telah direformasi, kelakuan tidak akan saudara ulang. Karena terkoreksi. Orang yang tidak pernah terkoreksi dalam hidup akan selalu beranggapan bahwa pilihannya, cara berpikirnya, kata-katanya, tindakannya adalah pilihan benar. Sampai mereka terkoreksi. Baru mereka akan tahu bahwa oh ini salah, ini tidak tepat, ini tidak mewakili hakikat kebenaran di dalam Kristus. Makanya mengapa Paulus ajar kepada Timotius bahwa kalau kamu berinteraksi dengan tulisan Allah, kamu harus ada pada posisi tulisan itu harus diilhamkan bagi kamu, supaya pada akhirnya secara natural waktu firman koreksi kamu punya cara berpikir, kamu mengalami reformasi. Nah teman-teman begini, kita tidak bisa paksa orang berubah. Orang harus mengalami perubahan dari dalam. Tapi ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa perubahan dari dalam yang hari ini kita menggunakan kata reform hanya bisa terjadi ketika cara berpikir saudara dan saya mengalami kondisi dikoreksi oleh firman Allah yang diilhamkan oleh kita. Makanya mengapa sangat penting, ini budaya yang harus dibangun oleh semua orang percaya bahwa waktu saudara dan saya berinteraksi dengan firman Allah, selalulah minta, Roh Tuhan bantu saya. Saya harus pahami buah berpikir Tuhan. Kalau Roh tidak bantu saya, maka saya bisa baca ayat yang sama 1000 kali dan ayat itu tetap tertutup bagi saya. Saya butuh firman Allah diilhamkan buat saya, sebab saya harus mengalami reformasi. Supaya saya mengalami reformasi dalam kehidupan, firman harus koreksi saya, and I am willingly. Saya sangat rela untuk mengalaminya. Nah ini kan budaya yang harus dibangun. Ya, nanti saya kasih tahu kepada saudara, kenapa ini budaya penting. Sudah? Oke, memperbaiki kelakuan bukan hanya sekedar mengoreksi supaya kita mengalami reformasi. Memperbaiki kelakuan rupa-rupanya arti yang berikutnya adalah memulihkan kita. Pulih di area mana teman-teman? Bukan cuman pulih berpikir, pulih di rasa, pulih di pertimbangan, pulih dalam perenungan, pulih dalam pilihan, pulih dalam keputusan-keputusan yang kita buat. Berarti ternyata Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa pentingnya firman diilhamkan kepada kamu adalah supaya apapun yang gak pulih dalam kamu punya kehidupan, kamu mengalami pemulihan. Kayak coba. Saudara-saudara yang sedang belajar konseling, saudara akan bertemu dengan konsep inner child kan? Kenapa kita bersikap hari ini kayak gini nih? Apa ya? Jadi bikin iritasi orang lain punya hidup. Kehadiran kita hari ini adalah sebuah iritasi bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, dia udah pelayanan loh. Dia bahkan udah khotbah. Dia udah melayani Tuhan kira-kira 7.013 tahun terakhir. Tapi rupa-rupanya dia tetap menjadi iritasi. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bicara pemulihan, tapi kenapa tetap menjadi iritasi bagi orang lain? Nah ini yang Alkitab ajar. Bahwa begini, kamu bukan sekedar mengalami pemulihan yang tampak di mata aja. Kamu harus mengalami pemulihan sampai ke bagian yang paling dasar dalam kamu punya kehidupan,
Yang sometimes orang-orang menyebutnya dengan istilah sampai kepada proyeksi inner child-nya kamu, itu harus dipulihkan totally supaya pada akhirnya wherever you go, kemanapun saudara dan saya pergi, dengan siapa aja kita berinteraksi, kita duduk dengan siapa aja, pesannya kita dalam model apa aja, ternyata mengandung pemulihan. Kenapa itu terjadi? Karena rupa-rupanya Alkitab bilang, firman memang harus diilhamkan buat kamu supaya kamu pulih. Bukan appearance, bagian paling dalam sampai di akar harus pulih. Makanya firman harus diilhamkan. Saudara dan saya yang mati ini harus tiap hari menerima suplai dari nafas kehidupan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita identik dengan orang-orang yang memang somehow telah dipulihkan A to C. Dari A sampai Z. Baru nanti kita bahas. Sudah? Kata memperbaiki kelakuan, ini menarik. Peningkatan kualitas hidup. Coba. Berarti Alkitab bilang, memperbaiki kelakuan, epanortosis, itu artinya adalah mengalami peningkatan kualitas hidup. Berarti percayalah, tanpa firman yang diilhamkan, kualitas hidup saudara dan saya akan tetap jongkok. Enggak teruji. Sumber iritasi. Tapi Alkitab bilang, memperbaiki kelakuan, kamu lihat aja. Dulu mungkin kamu iritasi, sumber iritasi. Tapi rupanya kamu mengalami peningkatan kualitas hidup. Kedua, peningkatan kualitas karakter. Gila enggak teman-teman? Se-powerful itu firman yang diilhamkan. Makanya kalau ada orang rajin bikin apa aja untuk kepentingan agama Kristen ini, tapi kelakuan gak berubah, kualitas hidup gak berubah, kacang sekali hidupnya. Kita akhirnya tahu bahwa dengar firman, firman gak diilhamkan. Kalau firman diilhamkan, kualitas hidup meningkat, kualitas karakter meningkat. Itu yang Alkitab bilang. Amin. Terakhir untuk ayat 16 maksudnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, rupa-rupanya coba mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik di situ Pak Ide ya, artinya adalah ini, ngelatih orang. Saya bertumbuh dengan cuman satu moto dari saya punya orang tua. Mereka tuh nggak ngajar banyak, cuman moto ini tuh dari kecil diulang-ulang-ulang sampai ke bawah sampai hari ini. Motonya tuh simpel banget. Banyak membaca menjadi tahu, banyak berlatih jadi ahli. Kamu gak suka baca, kamu gak tahu apa-apa. Kamu gak suka berlatih, kamu gak mungkin jadi ahli. Makanya lihat aja, siapa yang expert pada bidangnya, latihannya pasti banyak. Siapa yang kita mau duduk dengan siapa aja, dan waktu ngobrol kita nyambung pada semua sudut, itu pasti baca banyak. Ya, nah ini yang Alkitab bilang. Kamu tahu gak bahwa firman Allah yang diwahyukan kepada kamu, ternyata atau diilhamkan kepada kamu, ternyata akan membawa kamu kepada konsep pelatihan. Pelatihan apa? Melatih, mendidik kamu dalam kebenaran, melatih kamu dalam kebenaran. Kata kebenaran di situ dikaiosonai. Dikaiosonai pengertian yang pertama adalah integritas. Kamu akan dilatih dalam persoalan integritas. Kalau kamu terbiasa dilatih dalam integritas, tinggal tunggu waktu. Kamu akan menjadi ahli dalam persoalan integritas. Nah, Alkitab bilang ini, firman harus diilhamkan. Karena kalau firman diilhamkan, kamu bertemu dengan nafas hidup Allah. Kamu paham kebenaran dalam kamu punya cara berpikir. Nanti lihat aja, naturally kamu terlatih menjadi orang yang hidup dalam integritas. Dan kemanapun kamu pergi, dengan siapa aja kamu berinteraksi, orang akan menemukan gila. Ini orang layak dihormati karena teruji dalam integritas. Kenapa orang teruji dalam integritas? Rupa-rupanya Alkitab bilang, karena firman itu ngelatih kita. Dimulai dari apa? Cara berpikir. Mendidik dalam kebenaran. Kebenaran artinya adalah, di kaiosonai itu pengertian yang kedua adalah tidak munafik.
Makanya semakin orang berinteraksi dengan firman Allah yang diilhamkan kepada kita, nanti yang saudara akan temukan adalah begini, mukanya cuma satu aja. Gak ada yang namanya muka 2, muka 3, muka 7, muka 11, gak ada. Sebaliknya, kalau saudara bertemu dengan orang yang ternyata gila, sisi depan lain, sisi belakang lain, kanan lain, kiri lain, jelas kita tahu, oh, tidak terdidik dalam kebenaran, tidak dilatih oleh firman yang diilhamkan. Sehingga ini yang Alkitab bilang, kamu tidak teruji, tidak terdidik dalam persoalan itu tuh, integritas, dan yang kedua gak munafik. Coba, kemanapun kita pergi hari ini, di dalam dunia persilatan, kita bertemu dengan muka 2 banyak, muka 3 banyak, muka 10 banyak. Wherever we go. Kita jarang sekali bertemu dengan orang yang bertahan pada muka 1. Dan ini yang Alkitab ajar. Waktu firman diwahyukan kepada kita, diilhamkan kepada kita, saudara dan saya akan sangat terlatih untuk punya muka 1 aja. Ya, dikayasonai pengertian yang ketiga atau kebenaran punya pengertian yang ketiga adalah integritas, tidak munafik, tidak menghakimi. Dalam hubungan saudara dan saya akan jadi orang-orang yang sangat casual dan nyantai. Orang bikin salah, kasih biar orang bikin salah. Kenapa dengan orang bikin salah? Dulu waktu kita belajar jalan juga kita jatuh banyak kali. Kita bikin salah banyak kali. Dalam proses belajar makan kita bikin salah banyak kali. Kalau memang orang masih bikin salah, kenapa kamu hakimi juga? Kalau kamu terbiasa menghakimi orang bersalah, itu hanya sekedar sebuah pembuktian bahwa firman Allah memang tidak pernah diilhamkan kepada kamu. Seorang orang yang mengalami pengilhaman akan kebenaran firman Allah akan menjadi orang-orang yang sangat terlatih dalam persoalan, gak terbiasa hakimi orang. Iya, coba. Terlatih atau dididik di dalam kebenaran, pengertian yang berikutnya adalah ini, didisiplin dalam kebenaran. Orang Kristen, persoalan hari ini adalah orang Kristen tidak banyak yang terlatih. Tapi yang kedua, Alkitab bilang apa? Orang Kristen tidak banyak yang hidup dalam disiplin. Gak suka didisiplin, gak suka ditegur, gak suka dilatih, gak suka didisiplin. Padahal membaca ayat 16, akhirnya kita paham bahwa kekuatan dari isi berpikir Tuhan yang diilhamkan pada kita akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang begini, terbiasa dilatih, tahan banting, terbiasa didisiplin, ikuti aturan secara natural. Tidak menjadi orang-orang yang low quality in life, gara-gara apa coba? Suka langgar aturan, karena ketidakdisiplinan yang bertumbuh di dalam kita secara leluasa. Kalau sampai pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai gak bisa ditegur, gak bisa dilatih, gak bisa menghargai disiplin, kita udah tahu masalah dasarnya kita adalah kita memang baca firman Allah, tapi kita tidak menjadi orang-orang yang terbuka kepada firman diilhamkan kepada kita. Kalau firman diilhamkan kepada kita, Alkitab bilang bahwa saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat disiplin dalam persoalan integritas. Sangat disiplin dalam persoalan gak munafik. Sangat disiplin dalam persoalan apa tadi? Tidak menghakimi orang lain. Sangat disiplin dalam persoalan. Dikayasonai artinya berpikir benar, bertindak benar, berkata-kata benar, bersikap benar. Dan pendisiplinan ini terjadi dalam kehidupan kita karena Alkitab bilang ini, karena memang firman itu diilhamkan pada saudara dan saya. Makanya lihat aja, orang-orang yang terbiasa berinteraksi dengan firman yang diwahyukan, mari saya ulang, disiplin. Natural aja. Pendisiplinan atau kedisiplinan diri gak muncul tiba-tiba teman-teman. Itu terlatih. Sudah? Mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini menarik. Mendidik itu artinya adalah begini. Menanamkan pikiran dan moral benar untuk mencapai tujuan. Berarti Alkitab bilang, kamu kalau berinteraksi dengan firman Allah dan firman itu diwahyukan kepada kamu dalam cara berpikir, maka yang terjadi adalah pemikiran benar tertanam dalam kita,
moral benar tertanam dalam kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan bisa mencapai tujuan apapun yang Tuhan memang udah set buat kita dari sebelum bumi ada. Amin. Coba, omong kosong orang bicara finishing well. Kalau firman tidak pernah diilhamkan buat kita. Omong kosong kita bicara bahwa I am the man of purpose. Atau omong kosong juga kita bicara I am the man of love. Omong kosong kita bicara tujuan. Kalau ternyata Alkitab bilang ini, kamu gak terdidik dalam kebenaran. Pikiran benar gak tertanam solid pada kamu punya cara berpikir. Lalu apa tadi? Realita dari moral benar gak tertanam solid dalam kamu punya cara berpikir. So kalau ini gak terjadi, percayalah teman-teman, kita gak bakal mencapai tujuan apapun yang Tuhan mau kita capai dalam hidup. Makanya mengapa Alkitab bilang, kamu perlu ada pada posisi firman Allah diilhamkan bagi kamu. Baru nanti kamu lihat, kamu bukan sekedar akan dikenal sebagai orang yang terlatih, kamu bukan hanya akan dikenal sebagai orang yang disiplin dalam hidup, tapi kamu juga akan dikenal sebagai orang yang mencapai tujuan. Ya? Nah, kenapa ayat 16 penting untuk terjadi? Coba lihat ayat 17. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau saudara punya Alkitab terjemahan Inggrisnya, kalimat ini, dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahasa Inggrisnya kan bilang begini, ini cakep banget nih. That the man of God may be perfect. Complete juga bisa. Terjemahan yang lain bilang perfect. Ulang. That the man of God, bagaimana? May be, bukan maybe, tapi may be complete atau perfect. Sudah? Truly furnished unto all good works. Lihat konsepnya. Firman harus diilhamkan. Supaya saudara dan saya truly furnished. Apa itu? Benar-benar diperlengkapi oleh firman yang diilhamkan bagi kita. Kalau firman diilhamkan, saya ulang, kita akan ada pada posisi betul-betul diperlengkapi. Kenapa kita perlu betul-betul diperlengkapi oleh firman yang diilhamkan bagi kita? Rupa-rupanya Alkitab bilang begini, supaya pada akhirnya saudara dan saya ada pada konteks itu, that the man of God may be perfect. Kenapa firman harus diilhamkan? Kita harus diperlengkapi. Kenapa? Supaya saudara dan saya ada pada posisi perfect. Kembali ke konsep penciptaan. Ya. Kejadian pasal 1. Waktu Tuhan cipta manusia, Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam dan Hawa. Sudah? Adam aja dulu. Waktu mau bikin Adam, Alkitab bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Proses penciptaan terjadi. Setelah Tuhan melakukan proses penciptaan, kalimat yang kemudian keluar apa? Dan sungguh Tuhan melihat bahwa this is perfect. This is perfect. Sudah? Semua yang Tuhan kerjakan, ingat, penciptaan tidak terjadi bim salah bim. Penciptaan terjadi karena ada firman yang diucapkan. Jadi hidup. Penciptaan terjadi dan kemudian Tuhan berkata, sungguh semuanya amat baik. Sampai dosa masuk. Waktu dosa masuk, kata perfect coret. Tidak masuk. Ya? Tahukah saudara bahwa ayat yang baru aja kita baca, 2 Timotius pasal 3 ayat 16.
sebenarnya adalah ayat proyeksi mengarahkan kepada konsep berpikir kita tentang kondisi penciptaan. Firman itu harus diucapkan untuk saudara dan saya. Firman itu harus diilhamkan kepada kita. Nafas dari Allah harus dihembuskan sekali lagi untuk saudara dan saya. Supaya pada akhirnya yang terjadi adalah setelah firman diucapkan kepada kita mengalami pengilhaman, kita menerima hembusan nafas Allah masuk dalam hidupnya kita dan pemahamannya kita. Baru itu tuh Paulus bilang di ayat 17, kalau kamu telah diperlengkapi oleh apa? Firman Allah, yang terjadi adalah kamu akan menjadi perfect. Untuk kepentingan apa? Itu Alkitab bilang. Indonesia bilang untuk setiap diperlengkapi. Jadi manusia yang perfect karena telah diperlengkapi. Ternyata untuk kepentingan apa? Inggrisnya bilang unto all good works. Indonesia bilang untuk setiap perbuatan baik. Inggris bilang untuk setiap good works. Coba. Waktu Tuhan cipta Adam, pekerjaan Adam jago enggak di taman? Jago banget teman-teman. Itu ide-ide kreatif bekerja sangat hebat di dalam Adam. Sampai bayangkan Alkitab bilang, semua tanaman dalam taman dia kasih nama beda-beda. Coba, yang sudah punya anak, dulu waktu mau melahirkan, cari nama anak satu aja susah. Kita akhirnya tiba pada sebuah keputusan untuk pilih satu nama, itu susah banget. Bayangkan, Adam kasih nama semua tanaman di dalam taman, gampang-gampang aja. Oke, kamu A, kamu B, kamu C, kamu D. Coba. Terjadi karena apa coba? Perfect. Tuhan punya karya firman. Terjadi di dalam Adam. Ide-ide kreatif bermain di dalam dia. Kemampuan untuk menciptakan nama itu hasil ciptaan teman-teman. Itu tuh butuh kemampuan, butuh hikmat. Sudah? Nah, Alkitab bilang ini. Itu terjadi pada Adam. Sampai waktu dosa masuk. Yang kemudian terjadi adalah pertimbangannya kita menjadi tidak lengkap. Persepsinya kita menjadi tidak lengkap dalam pemahaman. Kita menjadi gagal memahami maksud Tuhan akibat pelanggaran dan dosa. Makanya kenapa Paulus mengulang lagi ini konsep penciptaan, mengajarkannya kepada Timotius sambil berkata, kamu butuh firman. Firman itu harus diilhamkan. Kamu harus menerima sekali lagi hembusan nafas dari Roh Allah yang berkuasa menciptakan kamu kembali menjadi perfect man. Kamu harus ada pada kondisi diperlengkapi supaya pada akhirnya, ini yang Alkitab bilang, kamu diperlengkapi untuk kepentingan all good works. Yang Adam kerjakan di Taman Eden itu all good works teman-teman. Dosa ngerusak. Coba, sehingga akhirnya yang dikerjakan oleh manusia adalah manusia melakukan pekerjaan tapi lebih condong mencelakakan. Coba, butuh firman, diwahyukan. Kamu harus diperlengkapi one day at a time. Makanya Alkitab bilang, kamu renungkan firman jangan 1 tahun 1 kali. Jangan 1 minggu 1 kali. Kamu harus merenungkan firman Allah all the day long. Dalam arti, dalam tiap-tiap hari, kamu harus memberi diri kamu menerima pengilhaman dari perkataan Allah. Karena begini, you need to become. Saudara dan saya harus menjadi perfect. Untuk kepentingan apa? All good works. Masih ingat gak? Coba, saya minta tolong. Saya kemarin lupa menyertakan ayat ini, Bung. Efesus pasal 2 ayat 10. If I'm not mistaken. Coba. Efesus pasal 2 ayat 10. Coba. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini apa? Penciptaan ulang. Kelahiran kembali. Ngapain? Untuk melakukan all good works. Lalu yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya, berarti memang dari sejak awal konsepnya Allah adalah you have to become a very perfect person. Untuk kepentingan a good works, all good works. Tapi persoalannya adalah dosa. Tidak ada terjadi yang disebut dengan pengilhaman akan kebenaran masuk
masuk di dalam persepsi dan pemahaman kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak ada pada kondisi diperlengkapi. Makanya akhirnya kita gagal ada pada posisi perfect. Padahal kita bilang bahwa begini, kita ternyata telah dipersiapkan Allah dari sebelumnya untuk ngapain? Melakukan pekerjaan baik. Lalu kita bilang ini, Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik. Nah, supaya kamu dapat mengerjakan pekerjaan baik pada ayat 17. Pada ayat ini, makanya Paulus bilang, kamu harus mengalami firman Allah yang diilhamkan. Kamu harus diperlengkapi. Coba, apa tadi? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Lah ini kan semua proyeksinya memperlengkapi kita. Ngapain coba? Supaya kita becoming perfect. Perfect untuk apa? Kembali konteksnya. Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti Alkitab bilang, semua orang yang mengalami kondisi firman diilhamkan, mereka akan kembali kepada standar ilahi, perfect. Lalu setelah itu mereka akan menjadi orang-orang yang melakukan all good works. Nah, mari sekarang kita bahas. Kata good di situ, Yunani bilang agathos. Agathos itu artinya adalah begini, teman-teman. Kebaikan pada standar natural. Jadi kebaikannya kita bukan kamuflase dan pakai motif. Kebaikannya kita natural aja. Baik, kenapa? Terbiasa dilatih. Terbiasa didisiplin oleh firman Allah. Terbiasa mengalami perubahan pada konsep berpikir kan. Sehingga pada akhirnya kita itu adalah orang-orang yang baik secara natural. Nah, apakah kata baik? Agathos. Agathos itu artinya adalah ini, tindakan terhormat yang memberikan keuntungan cuman buat orang lain. Tahukah saudara bahwa perfect man yang telah diperlengkapi oleh firman Allah akan selalu identik dengan dua hal. Satu, baiknya natural banget. Dua, semua hal yang dikerjakan sangat terhormat dan orientasinya adalah memberikan keuntungan bagi orang lain. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu baik pakai motif, firman gak diilhamkan buat kamu. You are not a perfect man. Untuk kepentingan melakukan good works. Kalau kamu bertindak, tindakan kamu adalah tindakan tidak terhormat. Yang ujung-ujungnya adalah begini, kamu aja yang untung. Orang lain buntung. Berarti kamu bukan perfect man. Kamu bukan orang yang sedang mengalami penciptaan, proses penciptaan baru yang Tuhan kerjakan di dalam firman. Makanya begini teman-teman. Sebentar, ngaku lahir baru. Orientasi kemana? Hidup terhormat atau hidup jongkok? Kasih keuntungan buat orang lain atau keruk keuntungan untuk diri sendiri? Baik pakai motif atau baik natural aja? Nah ini kan perlu kita pertimbangkan. Sudah? Sekarang kembali kepada, ya Allah saya harus selesai segera. Pesawat saya hari ini mengubah jam penerbangan teman-teman. Jadi turun dari sini saya harus langsung lari ke airport. Kalau enggak, selamat tinggal. Works. Bahasa Yunani bilang ergon, perbuatan. Ergon. Ergon itu, ini yang saudara harus pahami. Ergon itu berkaitan dengan dua sisi. Sisi yang pertama, ergon itu artinya adalah begini. Kerja keras, dalam ketekunan, untuk memproduksi kebenaran keluar dari kita. Ulang. Saudara dan saya diperlengkapi. Kita harus ada pada standar perfect. Dimotori dengan, ingat ini baik-baik. Kita dapat keselamatan gratis. Tapi tentang persoalan kerjakan keselamatan, saudara dan saya harus bayar mahal. Makanya kata ergon berkaitan dengan kerja keras, dikerjakan dalam ketekunan, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang mampu memproduksi kebenaran keluar dari dalam kehidupannya kita. Berarti coba lihat, Alkitab lagi bilang, kamu diperlengkapi dengan firman Allah yang diilhamkan bagi kamu, supaya kamu ada pada posisi perfect. Kalau kamu ada
Anda pada posisi perfect, tahukah kamu bahwa kamu ternyata didesain oleh Allah untuk menjadi produsen dalam kehidupan? Coba. Yesus berkali-kali kasih tahu kepada kita bahwa Dia di dalam kita di dalam Dia. Dia adalah pencipta, produsen dari segala sesuatu. Waktu Dia dan firman-Nya ada dalam kita berinteraksi dengan kebenaran. Pencipta alam semesta, produsen, sumber dari seluruh realita produce ada di dalam kita. Nah ini yang harus kita bilang, kalau betul-betul kebenaran telah terwahyukan dan kamu punya cara berpikir, kamu berubah, kamu akan berubah. Kamu tidak akan menjadi konsumen, kamu akan menjadi produsen. Yang ngapain? Memproduksi cara berpikir benar, memproduksi kata-kata benar, memproduksi sikap benar, memproduksi kelakuan benar, dan itu dikerjakan dalam ketekunan dan kerja keras. Kita bisa mencapainya? Bisa teman-teman. Bisa. Kenapa? Firman diilhamkan pada kita. Kita telah diperlengkapi. Kapan? 1 minggu 1 kali? Tidak. 1 tahun 1 kali? Tidak. Diperlengkapi cuma pada waktu perayaan-perayaan agama Kristen saja? Tidak. Kita diperlengkapi one day at a time. Karena ini konsepnya Tuhan. Kamu harus menjadi produsen. Orang yang tidak mengalami firman Allah diilhamkan, pasti jadi konsumen. Ngelihat orang, gila, dia jago memang. Pertanyaannya, what about you? Dia rapi banget, gila. Kelakuannya inspiratif. Sebentar, what about you? Kamu tidak didesain untuk menikmati hidupnya orang lain. Kamu didesain supaya orang lain nikmati kamu punya hidup. Itu konsep ergon. Makanya coba, think twice. What about me? Am I produce something good in my life, through my life? Firman tuh itu. Sudah? Ergon. Apakah ergon? Ini menarik. Gagasan, pikiran, ide untuk menghasilkan produk apa aja. Sudah? Berarti Alkitab bilang, kalau firman diilhamkan bagi kamu, kamu pun akan menerima ide, gagasan, wawasan ilahi, wawasan dari Sang Pencipta. Itu akan bermain dalam kamu punya otak, sehingga pada akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu produksi dalam hidup. Gimana? Terakhir, apakah ergon? Ini menarik. Produk apapun yang dihasilkan oleh tangan dalam bidang seni, industri, desain, pendidikan, hukum, and you name it. Berarti Alkitab bilang, ini yang tadi saya bilang. Objektivitas dan keseimbangan dari firman Allah yang ternyata diilhamkan bagi kita. Ternyata bukan hanya membuat saudara dan saya menjadi produsen untuk menghasilkan apa yang benar keluar dari kelakuan hidupnya kita. Rupa-rupanya karena begini, firman terbiasa diilhamkan bagi kita. Tuhan akan menanamkan ide, gagasan, wawasan berpikir yang Dia punya di dalam otaknya kita, Pak Ibu, sehingga pada akhirnya ini akan terjadi. Saudara dan saya pun ternyata akan diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memproduksi apa aja pakai saudara punya tangan. Dalam bidang apa aja. Yang punya pabrik, dengarkan ini baik. Hakikat dasarnya adalah firman harus diilhamkan untuk saudara. So kekuatan firman itu akan memberikan kepada kita wawasan, ide, kreatif, apalagi gagasan-gagasan ilahi. Sehingga pada akhirnya dengan tangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu memproduksi sesuatu. Di bidang seni, you name it. Berarti Alkitab lagi bilang, firman harus diilhamkan bagi kita, bukan saja supaya saudara dan saya dikenal sebagai produsen gaya hidup benar, tetapi firman harus diilhamkan bagi kita
supaya saudara dan saya jadi produsen juga di marketplace. Orang-orang yang teruji dalam kualitas hidup, tetapi orang-orang yang juga teruji dalam pekerjaan tangan. Makanya ketimpangannya selalu terjadi begini kan. Ya, kalau masalah kelakuan sepukul dua pukul lah. Tapi kalau masalah produksi tangan, pekerjaan tangan, low quality. Pernah tiba pada sebuah keadaan di mana kita berpikir, gila yang gak percaya Yesus lebih teruji kualitas pekerjaannya daripada yang ikut Yesus. Pernah gak hadapi karyawan-karyawan atau orang-orang kerja, rekan kerja lah, atau bahkan bosnya sekalian? Salah. Alkitab gak ngajar itu. Yang Alkitab ajar adalah, kalau firman diilhamkan bagi kamu, yang terjadi adalah kamu akan memiliki kemampuan to produce something in your life. Produksinya bukan sekedar kualitas hidup benar, tetapi kemampuan produksinya adalah apapun yang kamu kerjakan pakai tangan, harusnya adalah, kualitasnya adalah, harusnya bagus. Makanya kalau ngaku orang Kristen, pengikut Kristus sejati, tapi jadi batu sandungan di tempat kerja, bertobat sekarang. Kalau bikin malu tentang persoalan waktu, gila, semua on time saudara bisa membuat karyawan misalnya, gak apa-apa, mereka kan kerja saya bayar, kasih biar mereka tunggu 7 jam, gila bertobat. Apa coba? Gak jago manage waktu, gak jago manage apa lagi? Uang, gak jago manage barang-barang produksi yang harusnya dipakai, kalkulasi nggak ada, sehingga akhirnya waktu kita ciptakan sebuah produk, ada sisa-sisa bahan material yang kemudian harus terbuang karena miskalkulasi. Salah. Ini yang Alkitab ajar, ini itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang, supaya pada akhirnya you become a perfect man, may be a perfect man. Untuk kepentingan apa aja? Di totally furnished untuk kepentingan all good works. Coba, kamu diperlengkapi oleh firman Allah supaya dalam kualitas kerohanian kamu jago. Tapi dalam pekerjaan tangan kamu jago. Kamu jadi orang yang mahir kalkulasi segala sesuatu. Ngapain coba? Kamu produsen. Konsumen wasting apa aja biasa dimainkan oleh konsumen. Tapi the real produsen, kalkulasi hebat, ngitung hebat, kemampuan untuk manage segala sesuatu hebat. Dan Alkitab bilang, firman harus diilhamkan supaya kamu diperlengkapi, sehingga kamu teruji sebagai produsen dalam hidup. Bukan cuma produsen kelakuan benar, tetapi apapun yang kamu kerjakan pakai tangan, itu harus jadi jago. Terima kasih, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan